Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 31 Juli 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ketika Hidupku Diubah. Firman Tuhan terambil dalam Galatia 1 ayat 14 sampai dengan ke-16. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Biar kami terus belajar menjadi pribadi yang setelah diubahkan, kami konsisten menjaga hidup di dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ketika hidupku diubah. Tema ini sangat menarik dan sangat cocok dengan Paulus. Kita bisa bandingkan bagaimana Paulus di zaman hidup sebelum dia percaya kepada Kristus dan sudah percaya kepada Kristus. Firman Tuhan berkata, dia adalah orang Yahudi, bahkan dia lebih jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan dia di antara bangsanya. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Jadi Paulus adalah orang Yahudi yang sangat rajin, kemudian juga dihargai, dan tentu memiliki prestasi di dalam kumpulan dan komunitas mereka, dalam jabatan mereka. Tetapi ayat 15 dikatakan, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku, memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Paulus boleh dikatakan setelah dia percaya kepada Kristus, dia tinggalkan segala-galanya yang dianggap berharga, bahkan hubungannya dengan orang Yahudi. Imannya yang di masa lalu, kebanggaannya di masa lalu, pencapaiannya di masa lalu menjadi tidak ada harganya setelah kemudian dia menerima Kristus yang jauh lebih berharga dari apa dibandingkan dengan yang ada di masa lalunya. Kalau dikatakan, apa yang membuat kemudian nilai itu menjadi berbeda? Tentu sebelum percaya kepada Kristus, buat Paulus, nilai yang sangat perlu diagungkan, yang perlu dijaga, yang perlu dijunjung adalah adat istiadat Yahudi yang dia genggam, yang menjadi kebanggaannya. Tetapi setelah nilainya berubah, dia dikatakan di dalam kandungan Tuhan sudah memanggil aku, dalam kandungan ibuku oleh kasih karunia-Nya, maka nilai itu menjadi berubah. Nilai yang kemudian yang sesungguhnya yang dimilikinya ada dalam ayat 16. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, yaitu Kristus, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak mempertimbangkan kepada manusia. Sewaktu Paulus mempercayai kepada Kristus, dia tidak bertanya dulu kepada manusia, apakah percaya kepada Kristus itu baik atau tidak. Sewaktu banyak bertanya, mungkin dia akan gugur imannya. Tetapi setelah dia percaya kepada Tuhan, dia tidak lagi bertanya kepada manusia. Dia sepenuhnya taat kepada Allah, tidak menengok kiri dan kanan. Tidak kemudian melihat kembali, waduh, sayang sekali apa yang sudah kuperjuangkan di masa lalu. Lalu lepas saja dengan begitu saja, sedemikian rupa. Bukankah kehidupan kita seperti ada di dalam yang seperti demikian? Kita tahu dengan jelas, ada seorang pengusaha yang hidupnya semata-matanya untuk uang, mencari uang. Itu sesuatu yang sangat baik. Tidak ada seorang pun yang hidup tidak membutuhkan uang. Bahkan tanpa uang kita tahu dengan jelas betapa susahnya hidup. Tetapi uang bukan segala-galanya. Setelah orang kaya ini bertobat, maka yang dikejar memang dia tetap menjadi pebisnis, memang dia tetap mencari untung. Namun nilainya menjadi berbeda. Dia mencari untung dalam rangka apa? Dalam rangka dia bisa memberkati banyak orang. Kalau dulu dia mencari untung dalam rangka apa? Supaya dia menjadi lebih kaya. Maka kita melihat ada dua prinsip nilai berbeda. Dulu sebelum percaya kepada Tuhan, mengapa kemudian dia jadi pebisnis? Supaya dia menjadi kaya dan semakin kaya. Tetapi setelah dia percaya kepada Tuhan, maka ada sebuah nilai yang berubah. Ia ingin dengan kekayaannya bisa memberkati banyak orang, membuka lapangan pekerja, menghidupi sedemikian banyak ratusan, puluhan, atau ribuan karyawan.
Nilainya menjadi berbeda. Dia berjuang kemudian mengajarkan kepada karyawannya bagaimana kemudian bagi para suami menjadi kepala keluarga yang baik, bagi para wanita yang sambil bekerja di pabrik atau di mana, tapi dia juga punya anak, diajarkan juga tidak melupakan rumah tangganya. Padahal bisnis dengan rumah tangga dua hal yang berbeda. Tetapi seseorang yang sudah menjadi pengusaha, orang percaya, yang hidupnya diubahkan, dia akan mengalami sebuah perubahan yang berbeda. Kenapa? Karena hidupnya sudah diubah. Sebelum percaya Kristus dan sesudah percaya kepada Kristus, siapapun kita, tidak hanya pengusaha, apapun profesi kita, apapun usia kita, di dalam usia berapa, ketika Tuhan sudah menjamah kita, menebus kita, mengasihi kita, mencintai kita, mengangkat segala salah dan dosa kita, lalu kita diubahkan. Kita akan belajar seperti Paulus. Dia meninggalkan segala sesuatu tanpa ada rasa sayang. Dan dia meyakini bahwa dia sudah dipanggil oleh Allah semenjak dalam kandungan ibu. Sudah dipilih untuk sebuah tugas yang mulia. Untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Maka di sanalah kemudian Paulus sudah merubah kehidupannya. Dan perubahannya itu tetap dipertahankan sampai kemudian meninggalnya. Sahabat seperjalanan, biarlah kita kalau tidak ingin kemudian menjadi orang-orang yang sangat mudah sekali berubah-ubah, maka kita setelah diubah oleh Allah, jangan menjadi pribadi yang mudah berubah-ubah. Kadang ikut Tuhan, kadang tidak. Kadang rajin ibadah, kadang tidak. Kadang berdoa kalau lagi butuh, tapi kalau lagi lancar-lancar tidak berdoa. Membaca firman Tuhan, mungkin lagi kita mengalami kesulitan yang berat. Tapi sewaktu sukses, lancar, kita lupa kepada firman Allah, kita lupa kepada persembahan. Tetapi sewaktu kita kemudian mengalami kesulitan, kita meminta-minta, memohon, bahkan meminta pendeta di gereja masing-masing, Pak Pendeta doakan saya punya kesusahan. Tetapi sewaktu kita mengalami kesenangan, kita diberkati, kita mengalami kelimpahan. Di mana? Apa peran kita? Apa yang sudah kita berikan kepada Allah? Bukankah Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan kedua, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan uang, tapi tubuhmu, hidupmu yang dipersembahkan. Seseorang yang sudah mempersembahkan hidupnya, dia akan dengan mudah memberikan waktu buat Tuhan. Seseorang yang sudah mempersembahkan hidupnya, dia akan mudah memberikan persembahan. Dia akan mudah menolong orang lain. Dia akan memikirkan bagaimana hidup itu membawa kebaikan buat banyak orang dan Tuhan dimuliakan, dan bukan hanya buat kebaikan diri sendiri. Maka itulah yang mengalami sebuah perubahan. Paulus berubah total, tinggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Manusia baru yang sudah dijamah, disembuhkan, dipulihkan oleh biru-biru darah Kristus. Tidak hanya sakit penyakit fisik, tapi yang paling utama sakit penyakit karakter, sakit penyakit kebiasaan buruk. Maka itu yang berubah. Ada sebuah kehidupan di mana jiwa dan roh Kristus itu ada di dalam diri kita dan terekspresi, terjemahkan dalam keseharian kita. Menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang penuh empati, menjadi orang yang penuh dengan belas kasihan, menjadi orang yang sangat mudah membantu, namun juga berhati-hati dengan orang-orang di sekitar yang juga bisa dengan menipu kita. Kadang-kadang orang bisa menipu kita dengan mencari, dengan kemudian memasang muka belas kasihan. Orang tersebut perlu dididik. Tetapi yang perlu dibantu, yang perlu dididik adalah dididik. Biarlah kita menjadi orang yang setelah ditebus oleh Kristus, kita menjadi orang yang diubahkan Allah, dan kita hidup di dalam kebenaran dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Jadikan kami, yang hidup kami setelah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus, dan hidup kami diubahkan menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.